Halo semuanya, saya Stevina Kristelia dan partner saya Angelia Vergi dan Kenneth William. Kami dari Prodi Administrasi Bisnis Unika Atmajaya angkatan 2019. Kelompok kami di sini meneliti sebuah toko sepeda ABC dan kami akan membahas tentang diskriminasi, keragaman, kesetaraan dan bagaimana etika kerja di dalam organisasi tersebut. Apa itu diskriminasi? Menurut ILO, diskriminasi merupakan setiap pembedaan, pengecualian, atau preferensi yang dibuat atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, ekstraksi kebangsaan, atau asal-usul sosial yang berdampak meniadakan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan. Secara singkatnya, diskriminasi merupakan tindakan yang diambil terhadap sekelompok orang yang berbeda dengan tindakan yang diambil terhadap kelompoknya sendiri. Apa yang dimaksud dengan keberagaman? Beraneka ragam atau bervariasi, dan di tempat kerja berarti memiliki tenaga kerja yang terdiri dari 2 atau lebih kelompok karyawan dengan latar belakang ras, etnis, jenis kelamin, budaya, kebangsaan, disabilitas, usia, dan agama yang berbeda. Apakah diskriminasi masih terjadi di lingkungan kerja? Untuk membuktikan permasalahan tersebut, kami melakukan penelitian dengan melakukan wawancara pada Ibu Neneng sebagai pemilik toko sepeda ABC di Rengas Dengklok. Toko sepeda ini sudah berdiri sejak tahun 1985 dan menjual beragam sepeda, tidak hanya sepeda gunung tapi mulai dari sepeda anak roda 3, sepeda balap atau gunung, hingga baby stroller. Toko ABC ini memiliki 9 karyawan, yaitu 7 montir dan 2 karyawan untuk melayani pelanggan. Semua karyawannya berasal dari Rengas Dengklok. Karyawan di toko ini sudah bekerja sejak lama dan tidak pernah ganti. Persyaratan untuk bekerja di toko ini tentunya harus bisa merakit sepeda. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Neneng. Dalam perekrutan karyawan, Ibu Neneng tidak memberikan persyaratan khusus yang diskriminatif. Ibu Neneng menerima karyawan yang sesuai dengan keahliannya. Ibu Neneng juga tidak memandang ras, suku, agama, dan latar belakang karyawan. Tidak ada kasus pelecehan seksual selama Ibu Neneng berjualan maupun ketika karyawannya bekerja. Adanya tuntutan pekerjaan yang mengharuskan karyawan laki-laki bekerja sesuai kapasitasnya, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih berat, sedangkan perempuan melakukan pekerjaan seperti melayani dan menjadi kasir. Tidak ada stereotip dari atasan maupun antar karyawan karena toko sendiri sudah berdiri sejak lama dan telah membangun kepercayaan konsumen sehingga konsumen suka berbelanja di toko ABC karena mempunyai pelayanan yang bagus dan menjual dengan harga yang murah serta terjangkau. Nepotisme. Namun, nepotisme masih terjadi di toko tersebut. Karyawan yang memiliki hubungan keluarga tentunya lebih mudah diterima tanpa melakukan proses seleksi dan perekrutan seperti karyawan lainnya. Terkait dengan etika kerja. Etika kerja di toko ini terbilang baik. Bisa dilihat, mereka menghargai perbedaan dengan memberikan waktu untuk beribadah bagi setiap karyawan. Setiap hari raya seperti Lebaran, karyawan juga akan diberikan waktu libur. Berikut adalah wawancara singkat dengan salah satu karyawan lama di toko ABC. Apakah selama bekerja ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan? Ada. Kenapa tuh Bang? Karena saya seorang laki-laki, pekerjaannya lebih berat. Saya sebagai montir. Kalau wanita biasanya? Wanita ya ngeladangin yang itu onderdeal. Apakah Anda pernah menemukan pelecehan seksual di toko ini? Oh nggak ada, nggak pernah. Nggak pernah ya? Apakah ada diskriminasi dalam pekerjaan selama Abang bekerja di sini? Nggak ada, selama ini saya nggak pernah ada diskriminasi dari bos. Nggak ada, biasa aja saling menghormati. Saling menghormati ya Bang ya? Iya.
Kesimpulan, keberagaman yang ada harus dikelola untuk meminimalisir masalah yang kemungkinan timbul sambil berusaha secara maksimal untuk memanfaatkan potensi dan keunggulan yang ada dari keragaman tersebut. Pada kesimpulan kali ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa di lingkungan kerja toko sepeda tersebut tidak adanya diskriminasi, tetapi adanya perbedaan perlakuan terhadap karyawan perempuan dan laki-laki yang disebabkan disesuaikan dengan tuntutan kerja dan kapasitas tenaga yang dimiliki oleh karyawan tersebut, atau yang bisa dibilang diskriminasi positif. Karyawan bekerja sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang mereka miliki, sehingga semakin sulit pekerjaan yang dilakukan, maka gaji karyawan yang diberikan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, maupun atasan dan karyawan harus saling menghormati. Jika ada keluhan, maka karyawan harus saling memberitahukannya kepada atasan, karena atasan dapat membantu dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Dengan demikian, penjelasan dari kami mengenai diskriminasi, keragaman, kesetaraan, dan etika kerja di dalam organisasi tersebut. Kami ucapkan terima kasih.